daraini amin. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man yaqulu wa la yashba'u. Ini bab menerangkan tentang sesuatu yang diucapkannya dan yang dikerjakannya oleh orang yang makan dan dia tidak merasa kenyang. Rawaina fi sunani Abi Daud wa Ibnu Majah. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Imam Ibnu Majah an Wahsy bin Harbin radhiyallahu an. Riwayat ini datang dari Wahsy bin Harb radhiyallahu an. Anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'kulu wala nashba'u. Kami makan tapi kami belum merasa kenyang. Nah, itu Rasulullah menanggapinya ketika para sahabat Nabi bilang begitu, kami makan tapi belum kenyang. Lalu kata Nabi, qala fala'allakum tabtarikuna. Mungkin ya kamu itu berpisah, artinya berpencar-pencar, makannya kagak kumpul. Ya, jadi kalau kita lagi rame-rame, yang bagus makannya kumpul. Ya, apalagi pada bawa makanan, si A bawa, si B bawa, si C bawa, jangan makan sendiri-sendiri, kumpulin itu makanan. Ya, terus walaupun dia makan rame-rame lagi, ya seperti itu. Kayak dulu kita masih sekolah kan begitu. Ya, suruh ngumpulin makanan ya dalam acara maulid. Nah, habis itu dimakan lagi sama siapa? Sama kita juga yang ngumpulin. Nah, itu tujuannya supaya jadi berkah. Jangan dia bawa, dia juga yang makan. Ya, itu terpisah. Temannya makan sendiri, ya satu lagi makan sendiri. Nah, supaya makan jadi kenyang, kumpul, jangan terpisah. Nah, itu kata Nabi begitu. Fala'allakum tabtarikuna. Mungkin kamu itu berpisah, tidak berkumpul makannya. Ya, rame-rame tapi sendiri-sendiri. Mestinya kalau lagi kumpul begitu, jangan misah makannya, kumpul lagi makannya. Sehingga dulu kata orang tua kita, ayo kita ngumpul, berkah. Nah, ternyata begitu kata Nabi. Ya, dengan kita makan, walaupun makannya sih sebenarnya sama itu ukurannya. Ukurannya sama tuh yang kita udah bawa. Tapi dengan berjamaah dia makan akan memunculkan nilai-nilai keberkahan. Itu yang dibilang al-jama'atu barokah. Kumpul itu berkah. Wal pirok azab. Nah, kalau kita ya berpisah, enggak mau kumpul, jadi azab. Nah, jadi fala'allakum tabtarikun. Begitu kata Nabi. Qalu, lalu para sahabat bilang, na'am, iya benar ya Rasulullah. Kami rame-rame tapi makan sendiri-sendiri. Ada yang di pojok, ada yang di samping. Nah, begitu. Ya, jadi mereka makan sendiri-sendiri. Jadi mereka mengiyakan itu. Ya, pada Nabi bilang baru mungkin kamu makannya berpisah. Qalu, lalu para sahabat menjawab, na'am. Ya, mengiyakan sahabat. Emang benar begitu. Qala, lalu Nabi bersabda, kata Nabi, fajtami'u ala ta'amikum. Maka kumpullah atas makanan kamu. Jadi kumpulin tuh. Itu makanan yang kalau sudah bawa masing-masing, jangan kamu makan sendiri-sendiri lagi. Makan kumpulkan. Nah, itu jadi kumpulkan atas makanan kamu. Lalu kamu makan bareng-bareng. Ya, itu insya Allah yang kamu makan jadi kenyang. Wal kurusmallahi, dan jangan lupa ya sebut nama Allah. Yubarak lakum fi. Mudah-mudahan ya diberikan keberkahan kamu. Ya, itu namanya fi'il amr, nanti ada jawabnya. Wazkurusmallah. Nah, jawabnya apa? Yubarak lakum. Ya, jadi fi'il mudhari'nya dijazamkan sebagai jawaban daripada amr. Ya, sebut nama Allah, pasti kamu akan dapat keberkahan di dalam makanan yang udah disebut nama Allah. Jadi kumpul makan sama-sama, sebut nama Allah, baca bismillah, mudah-mudahan berkah.
Babu mayakulu iza akala ma'as-sahibi ahatin. Ini bab menerangkan sesuatu yang orang ucapkan apabila orang itu makan bersama dengan orang yang memiliki penyakit. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Kami telah meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. An Jabirin radhiyallahu anhu, riwayat ini datang dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan buat sahabat Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaza biyadi majzumin. Rasulullah pernah megang tangan orang yang juzam, punya penyakit lepra, penyakit kulit. Pawado'aha ma'ahu fil qas'ati. Maka Rasulullah meletakkannya, ya, tangannya itu bersama dengan Rasulullah di mana? Fil qas'ah, di dalam wadah, ya, dalam wadah. Jadi kata Rasulullah, ayo sama-sama dimakan. Ya, diletakkan tuh tangannya, ya, bersama dengan Rasulullah di, ya, wadah yang memang isinya makanan. Faqala, lalu Nabi bilang, kul bismillahi thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Makanlah kamu dengan nama Allah, thiqatan billahi, karena semata-mata benar percaya kepada Allah, wa tawakkulan alaih, dan pasrah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca bismillah, siqah sama Allah, tawakkul sama Allah. Babus dihbabi qauli sahibi ta'ami lidaifihi. Ini bab menerangkan dianjurkan mengucapkan pemilik makanan, sahibi ta'am nih, yang punya makanan, tuan rumah mungkin dia, sebagai tuan rumah yang menyuguhkan makanan kepada tamunya, ya, sehingga disebut sahibit ta'am. Nah, dia dianjurkan untuk ngomong kepada siapa? Lidaifihi, kepada tamunya. Waman fi maknahu, dan orang yang searti dalam maknanya, bukan makanan aja, bisa aja sahibus syarab, bisa juga sahibut, misalnya taib, ya, yang punya minyak wangi. Nah, begitu. Jadi ketika orang punya minyak wangi mau memberikan sesuatu kepada temannya, orang yang punya minuman yang mau kasih minum orang lain, orang yang punya makanan yang memberikan makanan kepada orang lain yang disebut tamunya, ya, itu nanti ada yang diucapkan apa? Iza rafa'a yadahu, apabila dia sudah mengangkat tangannya, minat ta'ami, dari makanan. Artinya ketika dia ngangkat tangannya udah rapi. Ketika makan udah rapi, makan nih, kita yang punya makanan, tuan rumah ngomong, kul, ayo makan lagi. Kalau kata kita nambah. Nah, begitu. Itu sunnah Nabi itu. Kadang-kadang kita jamu tamu, disuruh makan, ya, kita lihat nih dia udah mau rapi, ya, udah mau rapi aja, kita bilang tambah dulu apa? Nggak apa-apa tuh, berulang-ulang ngomong gitu. Ya, segitu doang kok makannya, dikit banget sih ente makan, tambah apa? Itu sunnah Nabi itu begitu. Ya, jadi Nabi nganjurin, jangan kita sebagai tuan rumah diem aja. Ya, ada basa-basi, ya, begitu, ada basa-basi, kul, ayo makan lagi, tambah. Nah, itu ajaran Rasulullah. Watakriruhu, diulang-ulang, zalika itu alaihi, atasnya, kepada doibnya, boleh diulang-ulang. Nambah apa? Ya, makan ente dikit banget sih, ya, cuma dicobain doang. Nah, begitu. Itu tuh istilah, ya. Ya, itu bagus. Ya, jadi disuruh mengulang-ulang. Atau kita lagi ngasih air minum, ya, baru diminum sedikit, ya, dia mau rapi aja, sira habisin, minum apa terusin, tuh begitu. Kadang-kadang kita kalau disuguhkan minum di rumah tuan rumah, kadang-kadang kita baru minum sedikit kagak dihabisin, kita boleh tuh sahibul bait, sahibut syarab bilang, habisin apa air ente, sayang tuh. Nah, itu boleh, ya, begitu. Ya, kalau ngasih minyak wangi juga begitu. Ya, kalau belum tambahin lagi. Ya, boleh tambahin lagi berulang-ulang. Nah, itu termasuk namanya
kita yang punya minyak wangi pengen memberikan ya kepada tamunya orang lain. Makanya kalau di haram tuh Pak, di Madinah kadang-kadang ada orang mau melakukan kebaikan, banyak caranya. Ada kita lagi ya wirid, zikir, tiba-tiba ada yang ngasih air zam-zam. Itu tuh dia pengen melakukan kebaikan, pengen dapat pahala yang besar. Ya begitu, bagaimana nih caranya? Ya banyak aja, air zam-zam banyak di situ. Dia ambil gelas, kemudian dituangin, dibawain satu-satu. Masya Allah, itu orang kalau mau melakukan kebaikan. Ada lagi yang punya minyak wangi, ya dicolekin tuh, colekin satu-satu di jamaah. Nah itu juga termasuk kebaikan. Ada yang punya korma, kadang-kadang dibagi korma tuh, korma. Nah seperti itu. Ya itu termasuk satu nilai kebaikan yang kadang-kadang ya orang itu sepelekan. Padahal itu termasuk nilai yang sangat besar. Apalagi memberikannya di haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya itu begitu istimewa. Ya. Kalau yang namanya gelas, ya sama air zam-zam kan modalnya cuma tenaga, gelasnya udah ada, ya air zam-zam sudah ada, tinggal kita tuangin, kita kasih orang tuh, orang pada girang tuh, seneng. Nah seperti ada yang pada minta, ya ada yang minta. Nah ini dia kagak minta kita kasih. Ya, ada lagi yang ngasih minyak wangi, ya begitu, diolesin. Nah itu cara-cara orang ingin melakukan kebaikan ya, di tempat yang mulia. Nah seperti itu. Nah kita juga boleh begitu, lagi ngaji kita bawain air. Nah itu termasuk kebaikan juga, kebaikan. Ya, jadi itu nilai-nilai yang Allah berikan ganjaran pahala. Jadi disuruh ulang-ulang tuh, ayo makan, ya tambah apa? Itu, begitu tuh boleh. Kul wa takriruhu diulang-ulang, zalika itu semuanya alai atasnya, malam yatahaqqaq annahu tapa minhu, selama dia belum meyakini udah cukup. Tapi kalau kita lihat udah cukup, mungkin dia udah kenyang, ya udah. Tapi kalau kita belum yakini, kayaknya makan baru sedikit, boleh tuh kita ya bilang begitu. Sahibul bait boleh makan tambah apa? Tambah, ente makan dikit banget sih, tambahin lagi. Nah, tapi kalau kita udah yakin, oh ini udah memang cukup, udah kenyang dia, cukup udah. Ya. Sebab kalau disuruh makan juga, ntar dibilang mau taruh di mana lagi, udah kenyang. Nah seperti itu. Wa kadzalika, demikian itulah yaf'alu, ya dia lakukan pisyarobi pada saat dia punya minuman, watib minyak wangi, wa nahwi dzalika dan seumpama itu. I'lam, ketahuilah, anna hadza mustahabun, bahwasanya ini disunahkan. Hatta yustahabba dzalika lirajuli ma'a zaujatihi, sehingga kesunahannya itu dianjurkan juga bagi rajul, suami. Ini rajul di sini maksudnya suami. Disunahkan juga itu dilakukan bagi seorang suami kepada istrinya dan juga kepada selain istrinya, min iyalihi, daripada anggota keluarganya. Misalnya kita di rumah lagi makan sama-sama, boleh tuh suami bilang ya sama istrinya, nambah apa? Makan sedikit banget sih. Anaknya dibilang juga sama anggota keluarganya, suruh makan nambah, minum ya suruh tambah. Nah itu boleh. Ya itu termasuk disunnahkan juga ya seorang suami ya berbicara kepada istrinya dan juga anggota keluarganya. Alladzina yutawahamu minhum, yang memang mereka disangka dari mereka itu annahum rafa'u aydiyahum, mereka itu sudah mengangkat tangannya, artinya udah selesai aja makan. Ya kita lihat nih, kita baru makan rame-rame, kok dia udah rapi aja, ya udah ngangkat tangannya tuh artinya satu kinayah, udah selesai makannya. Nah seperti itu. Nah boleh dah kita ngomong, ya tambah apa? Ente kok makan dikit bener, walaupun sama anggota keluarga kita. Nah itu boleh. Ya, jadi annahum rafa'u aydiyahum walahum hajatun ta'ami, dan mereka kelihatannya masih pengen makan. Nah kita lihat tuh sebenarnya dia masih pengen makan nih, cuma tuan rumahnya kagak ada basa-basinya, gua kagak nambah dah gitu. Tapi kalau sahibul baitnya perlu open, nah disuruh nambah, jadi nambah dia. Ya begitu. Jadi boleh tuh, kadang-kadang kan ada
dia sebenarnya pengen nambah tapi kagak diopenin, nggak disuruh-suruh, dicerita di rumah. Gue tadi sebenarnya masih pengen makan tuh, cuma tuan rumahnya kagak nyuruh-nyuruh. Nah begitu ya. Jadi dianjurkan bapak saudara. Nah seperti itu. Ya, jadi wa in qallat, sekalipun sedikit, dia pengen makan lagi. Ya. Kan orang kalau makan masih cilam-cilam kesian ya. Ya, dia baru makan sedikit, udah habis, ya pengen lagi. Cuma sahibul baitnya kagak nyuruh-nyuruh, dimalu yang dia mau nambah gitu. Nah, makanya kata Nabi disunnahkan sahibut ta'am, dalam hal ini tuan rumah, untuk nyuruh nambah. Kul, makan lagi, tambah. Walaupun dibilang seperti itu berulang-ulang. Nah, itu hukumnya sunnah. Ya, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yustadallu bihi fi zalika, dan di antara ya dalil-dalil yang dijadikan petunjuk itu semuanya marwainahu fi sahihil Bukhari. Yang pertama yaitu yang kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang riwayatnya ini datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadisnya at-tawilil mustamili ala mu'jizatin zahiratin. Ini hadis cukup panjang. Ya, di situ meliputi atas mukjizat yang sangat jelas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamastadda ju'u Abi Hurairah, tatkala Abi Hurairah sangat lapar. Waqa'ada ala tariqi, akhirnya Abu Hurairah duduk di satu pinggir jalan. Ya, jadi Abu Hurairah lagi lapar banget dah. Ya, akhirnya dia duduk aja di pinggir jalan. Yastaqri'u man marra bihil Qur'an, sambil dia baca Quran di hadapan orang-orang yang lewat. Mu'arridan bi ayyudipahu, dengan harapan mudah-mudahan aja dia bisa disuguhkan makanan. Tuh begitu. Jadi ada orang baik nanti mau menyuguhkan dia makan, mau memberikan dia makan. Jadi sahabat Abu Hurairah saat itu lagi lapar bener udah. Ya, mungkin udah berhari-hari nggak makan. Ya, karena memang begitu. Ya, kadang-kadang sahabat ahli sumpah, Pak. Ya, itu kadang-kadang begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang pingsan. Itu dalam satu hadis diceritakan, ya ahli sumpah ada yang pingsan. Kenapa dipingsan? Karena memang belum makan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini Abu Hurairah pernah juga begitu, lapar banget dia. Ya, akhirnya dia duduk di pinggir jalan sambil baca Quran dengan harapan nanti ada orang yang lewat ingin memberikan jamuan makan buat dia. Summa ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli suffah. Kemudian Rasulullah mengirimnya. Ya, akhirnya kata Rasulullah, kamu pergi aja sama-sama ke sana. Kemana? Ahli suffah. Ya, itu ahli suffah itu di Rasulullah dekat tuh rumah Rasulullah, kamarnya di sampingnya Baitus Suffah. Ya, kalau sekarang tuh Bapak Saudara kalau kita mau ziarah ke Rasulullah, nah itu ya Baitus Suffahnya dekat dengan makam Rasulullah. Ya, jadi yang agak tinggi ya bangunannya tuh ya dia punya lantai lebih tinggi sedikit. Nah, itu batas Baitus Suffah. Tapi dia itu bukan raudhah. Ya, jadi Baitus Suffah itu tidak masuk ya tempatnya raudhah. Nah, dari Baitus Suffah kalau kita kemari ya itu baru raudhah. Ya, kalau dulu raudhah itu karpetnya hijau. Tapi sekarang itu yang namanya raudhah sama yang bukan raudhah udah sama. Karpetnya ganti semuanya, baru semuanya. Jadi kadang-kadang ya, orang bilang udah di raudhah padahal belum. Ya, kalau dulu tuh ada batasnya emang. Ini raudhah nih, udah karpet hijau. Ya, ini bukan raudhah nggak boleh karpet hijau. Tapi sekarang itu udah sama karpetnya. Ya, kadang-kadang ya dia belum di raudhah ngaku udah di raudhah. Nah, seperti itu. Nah, Baitus Suffah itu Saudara tidak masuk dalam kategori raudhah. Ya, cuma dia agak tinggi tempatnya. Ya, kita boleh sholat di situ tuh, usahakan minimal 2 rakaat sholat. Ya, begitu.
ya supaya dapat ya kita sudah ya posisi kita berada di Baitus Subbah namanya. Ya, jadi dekat dengan makam Rasulullah. Ya, itu dekat pintu Bilal, Babu Bilal. Ya, jadi kalau kita masuk dari Babu Bilal, nah itu di situ ada Baitus Subbah. Ya, kalau kita masuk dari ya Babu Salam itu kita mau ziarah ke Rasulullah. Keluarnya dari Babul Baqi. Jadi Babu Salam terus lurus kita ziarah ke Rasulullah, keluarnya Babul Baqi. Tapi kalau kita masuk dari Bab Bilal, nanti kita ketemu dengan Baitus Subbah. Ya, di situ pun depannya makam Rasul. Jadi kita kalau di Baitus Subbah mau ziarah kepada Nabi ya udah deket. Emang itu dia. Depannya adalah ya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi Muhammad, wahai Abu Hurairah, udah kamu kesana aja tuh ya, ke rumah sama-sama dengan ahli subbah. Nah setelah Abu Hurairah datang ke ahli subbah sama-sama Paja'a bihim fa'arwahum ajma'ina min qadhi labanin. Maka Nabi bawain mereka, yaitu menghilangkan rasa dahaga dan haus semuanya, dibawakan apa? Qadah laban. Ya, jadi satu wadah yang isinya laban, susu. Ya, jadi Rasulullah kasih tuh ya satu bejana yang isinya susu. Ya, sebab susu itu mengenyangkan. Ya, kadang-kadang sahabat tuh makannya ya cukup dengan minum air susu. Kadang-kadang ditambah dengan korma, susu plus korma. Udah itu aja. Dan itu udah mengenyangkan. Susu pun itu sudah mengenyangkan. Jadi ketika Abu Hurairah dan Ahlus Subbah ini memang lagi pada kelaparan, Rasulullah ya kirimkan satu wadah yang berisi laban, susu. Wa zakarul haditsa, lalu ia sebut itu hadis ila an qala, sampai ia bilang qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada saya, bakitu ana wa anta. Ya, tinggal saya dan engkau. Ya, begitu. Yang lain udah pada selesai minum. Sisanya tinggal saya, kata Nabi, sama engkau. Lalu Nabi nyuruh minum lagi tuh kepada Abu Hurairah. Kelihatannya Abu Hurairah masih kepengen nih, ya masih lapar. Ya, sehingga Nabi bilang, qultu sodaqta ya Rasulullah, tinggal kita nih berdua, bakitu ana wa anta. Maksudnya begitu. Yang lain udah pada selesai semuanya, tinggal kita nih berdua. Ya, kata Abu Hurairah, engkau benar ya Rasulullah. Uqud, lalu Nabi bilang, dan duduk lagi kamu Abu Hurairah, jangan kemana-mana dulu. Pasrab, minum. Tuh. Jadi Nabi tahu nih, ya Abu Hurairah mungkin masih lapar, masih pengen lagi minum susu. Ya, lalu kata Rasulullah, duduk kamu wahai Abu Hurairah, jangan kemana-mana. Pasrab, minum nih, masih ada. Silahkan minum. Faqa'adtu, maka kata Abu Hurairah, saya duduk. Fasyaribtu, maka saya minum. Faqala, lalu Nabi bilang lagi, isyrab, suruh minum lagi. Ya, begitu. Fasyaribtu, lalu saya minum lagi. Kenyang dah tuh. Ya, udah minum habis, suruh minum lagi, habis suruh minum lagi. Ya, karena Nabi ngelihat ya Abu Hurairah masih kepengen, masih kondisinya belum kenyang. Ya, begitu. Memang ada air yang mengenyangkan seperti susu. Air Zam-Zam juga sama mengenyangkan. Ya, makanya kata Nabi, kita disuruh minum air Zam-Zam sampai kenyang. Ya, kan biasanya orang kalau minum menghilangkan rasa dahaga. Biasanya orang kalau minum menghilangkan rasa dahaga, bukan rasa lapar. Begitu. Tapi air Zam-Zam ternyata mengenyangkan. Kalau kita baca doanya benar. Ya, dan minumnya niatnya benar. Itu yang lapar jadi kenyang, minum air Zam-Zam. Ya, begitu, Masya Allah, istimewa sekali. Ya, sehingga ini pun susu bisa mengenyangkan. Ya, kata Nabi, minum. Ya, terus diminum lagi sama ya siapa? Abu Hurairah. Udah selesai, Nabi bilang isyrab, pasaribtu. Lalu saya minum lagi. Famazala yaqulu isyrab, maka Nabi senantiasa berbicara begitu, isyrab.
Ya, hatta qultu sehingga aku bilang la, baru Abu Hurairah bilang enggak usah, udah kenyang. Ya kalau tadi disuruh minum diminum lagi. Ya, terus minum lagi. Nah udah kenyang baru Abu Hurairah bilang la, sudah ya Rasulullah. Cukup, udah kenyang bener. Wallazi ba'asaka bil haq la ajidu lahu maslaka. Nih kata Abu Hurairah, demi zat yang telah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan benar. Maksudnya demi Allah. Udah pakai sumpah dah Abu Hurairah. Ya supaya Nabi percaya, disuruh minum lagi. Terakhir kata Abu Hurairah la. Udah enggak usah. Demi Allah yang mengutus engkau dengan benar, la ajidu lahu maslaka. Udah enggak ada tempatnya lagi. Udah penuh di sini nih. Nah, begitu. Jadi la ajidu lahu maslaka. Udah saya tidak menemukan lagi tempatnya di mana mau ditaruhnya. Qala Pak Arini, ya maka perlihatkanlah kepadaku Pak itu al-qadha, maka aku berikan qadah. Fahamidallah ta'ala, lalu dia memuji kepada Allah Ta'ala. Wasamma, dia baca ya bismillah. Wasyariba, dan dia minum al-pudlata, sisahnya. Karena memang Abu Hurairah ya sudah tidak ya mau minum lagi, sisanya tuh pudlah namanya. Jadi sisa-sisanya belum habis, lalu Nabi yang ambil, ya Nabi yang minum sambil dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup saya kira mengingat waktu, nanti baru babu mayakulu iza parogo minat ta'am. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarih bihas sudun wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma aftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.